Lembata Darurat HIV/AIDS dalam kurun waktu hingga Maret 2023 ini telah tercatat 549 warga Lembata terpapar penyakit berbahaya ini. Semua pihak diminta untuk membangun kesadaran bersama dalam meminimalisir penyebaran penyakit menular berbahaya ini. Berikut wawancara kami dengan salah satu penggiat HIV/AIDS Lembata. Selamat siang, Mane. Ini terkait kondisi Lembata dengan HIV yang semakin mengkhawatirkan hari ini. Kira-kira sebagai aktivis HIV/AIDS ini, apa tanggapan Mane terkait di situasi Lembata hari ini? Baik, terima kasih. Untuk situasi di Lembata kita sudah sangat urgent. Nah, sangat urgent sehingga harapannya saya sebagai pemerhati kesehatan untuk Lembata selama 12 tahun ketika saya melihat peran pemerintah masih belum terlalu aktif untuk penanggulangan HIV, yang dimana kita di Lembata ada Komisi Penanggulangan AIDS Daerah. Nah, KPAD itu harapannya saya kalau bila perlu dan atau bisa kalau bisa KPA itu dikasih dana hibah. Tujuannya apa? Supaya dia KPA bisa leluasa untuk melakukan gebrakan-gebrakan atau inovatif-inovatif dalam konteks penanggulangan HIV dan AIDS. Nah, karena KPA itu dialah yang bisa mengumpulkan populasi kunci yang dimaksud, yang dimana bisa melakukan pelatihan pendidik sebaya, melakukan kunjungan rumah kepada ODIF, yaitu orang hidup dengan HIV yang sudah terapi ARV, dan juga pada ODA, orang hidup dengan HIV dan AIDS yang belum terapi ARV. Oleh sebab itu harapannya paling tidak kita harus Lembata memiliki perbuk tentang atau terkait HIV dan AIDS ini, dan juga kita harus punya perda. Nah, yang saya lihat saat ini bahwa memang KPAD sudah bekerja sesuai dengan porsinya dengan Dinas P2P, yaitu di Dinas Kesehatan di bidang P2P yang sudah melakukan sosialisasi, tapi bagi saya belum terlalu maksimal. Mengapa? Karena di Dinas Kesehatan dia hanya melakukan sosialisasi dan mobile VCT, yaitu kita tes darah HIV di sekolah-sekolah dan juga di masyarakat umum. Akan tetapi untuk secara pendampingan secara menyeluruh itu ada di wewenangnya Komisi Penanggulangan AIDS. Nah, KPA mau bekerja seperti apa kalau tidak ada dana? Nah, KPA bergerak harus ada dana. Ketika melakukan kunjungan untuk komunitas-komunitas atau populasi-populasi yang dimaksud, yaitu pekerja jalanan yang ada, dan juga kita sadar tidak sadar ada juga transaksi dari luar yang masuk. Oleh sebab itu wewenangnya KPAD, sehingga harapannya Komisi Penanggulangan AIDS daerah ini diberikan ruang penuh itu terkait pendanaan, sehingga mereka bisa maksimal dalam penanggulangan HIV dan AIDS itu, dan bisa kalau bisa KPA dananya kita minta dihibahkan supaya lebih intens lagi dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Lembata, karena kita angka sekarang 549 dan itu sudah sangat tinggi bagi saya, tetapi pendampingan untuk secara menyeluruh itu belum maksimal. 500-an penderita itu seberapa mengerikan ini penyebarannya? Sangat mengerikan. Kalau kita bicara HIV maka 1 terbanding 100, sehingga kita tinggal hitung saja 549 di belakang 549 itu berapa. Itu sangat mengerikan. Nah, bagaimana ke depannya generasi kita ke depan ini? Nah, ini berpotensi sekali pada remaja. Oleh sebab itu kita lebih menggenjot pada stunting, tetapi kalau remajanya sudah bermasalah, yaitu remaja HIV, bagaimana dia memiliki anak dan anak itu mesti seperti apa? Nah, oleh sebab itu sehingga saya bilang, mari kita boleh parameter kasus-kasus yang lain, tetapi HIV tidak boleh kita sepelekan karena ini fenomena gunung es. Jangan sampai 2024 kita panen bupati yang baru, panen anggota DPR yang baru, dan juga kita panen lebih banyak orang yang positif HIV dan AIDS, dan kita tidak bisa zero di tahun 2030. Memang secara skala nasional zero HIV dan AIDS di tahun 2030, sehingga harapannya saya pemerintah lebih aktif lagi, dan juga kalau bila perlu Pak penjabat membuat perbuk terkait penanggulangan HIV dan AIDS, dan juga perintah dinas untuk melakukan screening per OPD, yaitu mulai dari nakes dan juga OPD-OPD yang lain. Tujuannya apa? Karena secara sadar tidak sadar ketika kita melakukan konseling di pekerja jalanan, pekerja sosial
perjalanan yang dimaksud itu bahwa ada juga oknum-oknum ASN yang menjadi penjajah, menjadi pembeli dan juga sudah ada ASN yang positif. Oleh sebab itu ada surat perintah dinas dari Pak Penjabat untuk PLT Kadis Kesehatan dan melakukan screening per OPD. Di situ kita bisa petakan berapa persen ASN yang positif dan berapa persen dari masyarakat yang positif dan juga dari buruh migran yang pernah TKW atau